Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Saya yakin bahwa kita bersuka cita karena kita bisa beribadah kembali dan kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk terus bersekutu dengan Dia. Roh Kudus-Nya lah yang menjamah setiap hati kita. Dan kita percaya bahwa kuasa-Nya mengubah setiap kehidupan kita. Mari kita dengan kesungguhan hati, mari kita pujikan lebih lagi. Masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku,
sempurna, penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Namun seringkali kita juga dalam kehidupan kita menyakiti hati Tuhan, melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Dan pada saat ini mari kita merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita dengan kesungguhan hati mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita pujikan, nama-Mu selalu kusebutkan di dalam setiap doaku. Nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi, nama-Mu selalu kusebutkan, nama-Mu selalu kusebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia
saat ini yang menjadi berita anugerah bagi setiap kita terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian berita anugerah bagi setiap kita. Saat ini saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari pada saat ini kita bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Mari kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Berikan salam kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita bersuka cita bertepuk tangan untuk memuji memuliakan nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita telah menebus kita, telah membebaskan kita. Dan pada saat ini Dia tidak hanya menjadi penebus bagi setiap kita, tetapi Ia juga menjadi penguat, memberikan kekuatan di saat kita dalam keadaan khawatir, ketika kita lemah, bahkan banyak hal yang kita alami. Ia menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita tetap bersuka cita, bersorak-sorai. Mari kita katakan, Kaulah kuatku. Mari kita bersuka cita sambil bertepuk tangan memuji Dia. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang matamu, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi kita pujikan firman-Mu. Firman-Mu Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita meminta hikmat Tuhan, kekuatan darinya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang ajaib bagi hidup kami. Suatu bukti bagi kami jikalau pagi ini kami boleh ada dan kami bisa beribadah, bersekutu bersama, adalah sesuatu hal yang memberikan bukti bahwa Engkau masih memperhatikan kami. Engkau peduli akan hidup kami. Dan juga saat ini Tuhan, kami memfokuskan hati pikiran kami untuk menerima akan firman Tuhan. Di dalam keberadaan kami yang penuh dengan keterbatasan, kami memohon pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami pun layak untuk menerimanya dan kami dipakai Tuhan menjadi pribadi yang melakukan akan firman Tuhan itu sendiri. Berkati setiap jemaat yang sudah siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan, yang penuh dengan keterbatasan. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menopang kami, sehingga pemerintahan firman Tuhan ini sungguh sangat berarti bagi kami, dan kami mengikutinya dengan baik. Ajar kami untuk menghormati firman Tuhan melalui sikap hati kami, telinga kami, dan motivasi kami yang benar. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Patut kita bersyukur untuk hari ini dan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, di minggu pertama Oktober ini, kita selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dan terlebih mendengarkan akan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah minggu kita minggu ini adalah berperang untuk menang. Dalam hal ini kekhawatiran dan ketakutan kita. Tema kita adalah berperang untuk menang. Dalam hal ini kekhawatiran dan ketakutan. Teks firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat mengikutinya dan memahaminya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam teks yang telah kita baca ini, tentu saja tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan kita sehari-hari. Teks ini juga tidak bermaksud untuk melarang kita untuk bekerja keras bagi kebutuhan atau mempersiapkan masa depan kita. Jelas bahwa teks ini bukan bermaksud seperti itu. Kenapa? Karena Allah seringkali memenuhi kebutuhan kita melalui kerja keras, melalui perencanaan hidup kita yang baik. Kita tidak boleh menyelubungi kemalasan dalam bekerja, bahkan dalam merencanakan hidup dengan sikap rohani. Seperti yang sering banyak orang berkata bahwa cukup berserah penuh pada Allah atau tenang dalam pemeliharaan Tuhan saja tanpa bekerja dan melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Sekali lagi bahwa teks ini bukan berarti kita tinggal duduk diam menunggu berkat daripada Tuhan. Tidak. Tetapi di dalam konteks ini bahwa sebenarnya anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu tidak membuat kita pasif di dalam apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi seharusnya harus tetap kita kerjakan, karena memang itulah perintah Tuhan. Perkataan Paulus di jemaat Tesalonika dikatakan bahwa seseorang yang tidak mau bekerja, ia tidak bisa makan, ia tidak boleh makan. Dan ini adalah satu ketegasan bagi kita anak-anak Tuhan bahwa bekerja dengan keras, berjuang menjalani hidup ada sesuatu hal yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Tetapi dalam konteks ini sangat tersirat masalah hal kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran adalah sebenarnya semua orang telah mengalami dan menghadapinya. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus punya maksud yang baik, bahwa setiap orang yang ada di dalam Dia seharusnya tahu esensi hidupnya. Seharusnya dia tahu apa nilai hidupnya yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Bukan hal berkhawatir, bukan hal memiliki satu konsep yang keliru tentang akan hidupnya, tentang akan masa depannya, sehingga hidupnya mengalami sebuah kemerosotan karena kekhawatiran yang ada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tema minggu ini sungguh sangat berarti bagi kita. Kita harus dikuatkan, diingatkan kembali bagaimana kita harus berjuang melawan kekhawatiran yang ada. Karena kekhawatiran itu adalah sebuah perhatian yang berlebihan pada sesuatu yang sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya pada Allah. Sekali lagi bahwa kekhawatiran itu adalah sebuah perhatian yang berlebihan pada sesuatu sampai orang tersebut gagal. Ingat, gagal menaruh keyakinan dan pengharapannya yang sepantasnya pada Allah. Di dalam ayat 30 dikatakan bahwa hai orang yang kurang percaya. Tuhan Yesus tahu bahwa memang itulah kondisi kehidupan orang-orang yang ada. Tidak terkecuali orang-orang yang sudah percaya kepada Dia pun bisa saja hidup di dalam kekhawatiran itu. Sehingga hidup mereka tidak terkendalikan lagi. Tetapi mereka meragukan akan apa yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran juga seringkali terjadi karena
adanya satu standar yang kita ciptakan sendiri di dalam kehidupan kita yang terlalu tinggi. Sekali lagi bahwa ada satu standar yang kita ciptakan sendiri di dalam kehidupan kita yang terlalu tinggi. Sehingga tidak kita memiliki satu pemahaman yang seharusnya bahwa hidup itu adalah Tuhan yang mengatur. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat juga arti definisi kekhawatiran ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa kekhawatiran itu adalah takut atau gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti, atau sesuatu hal yang masih belum terjadi. Manusia seringkali melihat sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum pasti, pikirannya sudah sampai ke sana. Dan itu membuat orang tersebut akan bergumul di dalam kegelisahannya, karena sebenarnya itu bukan hal yang harus dia pikirkan. Karena sesuatu hal yang belum terjadi dalam hidup kita adalah Tuhan yang mengatur. Tuhan yang memberikan satu realita kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Sehingga manusia seharusnya tidak boleh kekhawatiran terjadi di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita berperang untuk menang dalam masalah kekhawatiran ini. Terlebih di dalam kondisi kita saat ini, di dalam masalah yang kita hadapi, terutama untuk virus corona yang melanda bangsa kita, terlebih juga dunia ini. Mungkin karena ini berdampak di dalam ekonomi kita, di dalam keluarga kita, sehingga kita harus berjuang. Bahkan mungkin ada satu kekhawatiran yang muncul di dalam diri kita, seakan-akan tidak ada harapan apa yang sedang kita alami saat ini. Dan kita belajar bahwa bagaimana kita berperang untuk menang dalam masalah kekhawatiran ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus mengerti nilai hidup, bahwa bukan hanya sekedar yang dilihat dan dinikmati. Artinya apa? Bahwa nilai hidup itu bukan hanya sekedar yang kita lihat dan kita nikmati. Apa yang saya makan, apa yang saya pakai, apa yang menjadi kesenanganku. Di dalam ayat 25 di situ dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di dalam hal ini, di dalam ayat 25, dua hal yang memberikan satu golongan atau satu kelompok di mana ada yang lebih penting dan ada yang tidak penting. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa apa yang lebih penting dalam bagian ini adalah hidup dan tubuh kita. Sedangkan makanan dan pakaian adalah sesuatu hal yang tidak terlalu penting, yang bukan hanya fokus kita yang sesungguhnya kita pikirkan, tetapi yang harusnya kita pergumulkan, yang kita harus dalami di dalam hidup ini adalah hidup kita sendiri dan juga tubuh kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa nilai hidup bukan apa yang kita lihat dan kita nikmati. Hidup tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hidup tidak berhenti sampai di situ. Apa yang kita makan dan kita pakai tidak. Tetapi yang lebih esensial, yang lebih penting adalah yang Tuhan Yesus tekankan bagi kita, bahwa ada yang lebih berharga, ada yang lebih penting, ada yang lebih mulia yang harus kita pikirkan, yaitu hidup kita dan tubuh kita. Untuk apa makanan jikalau kita tidak hidup? Untuk apa pakaian jikalau tubuh kita tidak ada? Tuhan Yesus lebih memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa engkau harus pikir yang lebih jauh, engkau harus pikir yang lebih esensial, bukan hanya masalah yang remeh-temeh, bukan hanya masalah yang tidak penting itu makanan dan pakaian, tetapi lihat hidupmu.
Lihat akan hidupmu, karena kehidupan adalah sebuah kekekalan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Sedangkan makanan dan pakaian itu dikatakan bahwa hanya pemberian yang biasa. Tetapi hidup dan tubuh adalah hal yang paling penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita perhatikan. Bahwa seringkali kita lebih fokus dari apa yang tidak penting, yaitu makanan dan pakaian kita. Dalam hal ini sekali lagi saya katakan bukan berarti kita tidak boleh berjuang dan bekerja untuk makan dan minum kita, tidak. Tetapi dalam bagian ini Yesus tahu bahwa orang yang sudah ada di dalam hidupnya lebih tinggi lagi, lebih punya level yang tinggi yang harus dia pikirkan akan hidupnya. Seharusnya bagaimana engkau hidup, bagaimana engkau akan membawa hidupmu yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberikan pilihan, mana yang kita pilih? Apakah hidup dan tubuh kita atau makanan dan pakaian? Saya percaya pasti kita memilih tubuh, karena tidak ada gunanya makanan dan pakaian itu jikalau tidak ada hidup dan tubuh kita. Tidak ada gunanya walaupun banyak dan melimpah makanan dan pakaian kita, jikalau tidak ada hidup dan tubuh, tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu yang lebih penting, tubuhmu dan hidupmu yang harus engkau perhatikan. Dan hal ini masalah kehidupan rohani, iman kita kepada Dia sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menjadi poin pertama bagaimana kita berperang untuk menang dalam masalah kekhawatiran. Kita harus sadar bahwa makanan dan juga pakaian itu bukan hal utama yang fokus kita, penting kita pikirkan, tidak. Tetapi hidup kita, kehidupan kita, relasi kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita hidup dengan sungguh-sungguh kepada Dia dan juga memiliki tubuh yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada masalah untuk menolong kita. Tetapi kita yang ditolong ini yang paling banyak masalah kalau mau ditolong Tuhan. Ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada masalah untuk menolong kita. Tetapi kita ini loh yang ditolong ini yang paling banyak masalah kalau mau ditolong Tuhan. Sudah ditolong, sudah dikasihani, malah ngamuk-ngamuk lagi. Malah kekurangan, malah bertanya lagi mana pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong. Banyak cara Tuhan menolong kita, tetapi sayang terlalu sempit pikiran kita untuk mengerti pertolongan Tuhan. Banyak cara Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menolong kita. Tetapi kita ini loh yang menjadi masalah. Terlalu sempit pikiran pemahaman kita untuk mengerti pertolongan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, poin pertama ini Tuhan mengajarkan kita, mumpung kita kuat, mumpung kita sehat, mari kita belajar beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mumpung kita ada waktu, mumpung kita kuat dan sehat, mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Walaupun kondisi kita saat ini mungkin berat, tetapi mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Mumpung lagi kuat, lagi sehat, nikmatilah pemeliharaan Tuhan itu. Terbuktikan sampai detik ini kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, berpakaian. Saya yakin di rumah kita pakaian masih cukup kita pakai, makanan masih bisa kita menikmati, ada di rumah pasti, walaupun makanannya yang sederhana. Tetapi itu hal satu pertolongan pemeliharaan Tuhan sebenarnya. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa jangan fokus pikiranmu dalam hal-hal yang tidak penting itu. Tetapi yang paling penting dan bernilai adalah hidupmu, bagaimana engkau menghidupi, dan tubuhmu bagaimana engkau pakai untuk kemuliaannya, dan engkau memakai hidupmu untuk menghormati Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu poin yang pertama, bahwa untuk berperang untuk menang dalam masalah kekhawatiran harus kita mengerti nilai hidup kita yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar yang dilihat dan dinikmati, tetapi nilai yang sesungguhnya, bahwa kita harus menghidupi hidup dengan baik, dengan sungguh kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita berperang melawan kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, bahwa kita harus mengerti kita ini lebih berharga
daripada ciptaan yang lain. Yang kedua sekali lagi, mengerti bahwa kita lebih berharga daripada yang lain. Burung pipit yang kecil dan murah Tuhan tetap pelihara, apalagi dengan kita anak-anaknya sebagai ciptaan dan karya tangannya sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sangat jelas dalam bagian ini, bahwa di dalam Matius di situ dikatakan, di dalam Lukas, bahwa burung pipit pun yang paling rendah itu, hewan yang dianggap remeh itu, Tuhan tetap pelihara. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kita garis bawahi hal ini, bahwa sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Wow. Karena itu jangan takut. Dikatakan bahwa karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Inilah jaminan Tuhan kita, bahwa kita tidak dibiarkan dan ditinggalkannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Burung pipit, burung gagak dikatakan di teks Injil yang lain, Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia, ciptaan tangannya yang mulia, ciptaan karya tangannya sendiri. Luar biasa adalah firman Tuhan ini, memberikan kekuatan bagi kita bahwa di dalam melawan kekhawatiran itu kita harus mengerti bahwa kita lebih berharga dari ciptaan yang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 26 dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung saja tidak bekerja, apalagi kalau kita bekerja dengan keras. Tuhan pelihara kita. Dengan perjuangan kita, pekerjaan kita, kita diberkati Tuhan. Namun kita hati-hati bahwa di dalam pekerjaan usaha kita itu, fokus kita bukan hal itu yang utama. Tetapi ingat di dalam ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak melarang kita bekerja dengan keras, dengan berjuang untuk hidup, tetapi ada esensi yang lebih tinggi dari situ adalah kerajaannya, kebenarannya. Karena itulah hidup dan tubuh kita tadi, itu juga yang paling penting. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ingat kita adalah ciptaan tangan yang mulia. Burung pipit dia pelihara, apalagi kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh dalam bagian ini. Allah, kita Allah yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin yang ketiga, bahwa bagaimana kita berperang melawan kekhawatiran. Yang ketiga adalah mengerti prioritas dan tujuan utama hidup kita. Sekali lagi poin ketiga, mengerti prioritas dan tujuan utama hidup kita. Ayat 33 dan 34 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita memikirkan sesuatu hal yang benar-benar berarti di hadapan Tuhan. Kita harus tahu akan tujuan yang sesungguhnya bagi hidup kita, yaitu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberikan pilihan, kita mau cari kerajaan dan kebenarannya atau tambahannya? Kalau kita ditawarkan, mana yang kita cari? Kerajaannya dan kebenarannya atau tambahannya? Mana yang lebih kita pilih dan mencarinya? Ini adalah sebuah perenungan bagi kita. Dan kita harus pikirkan, selama ini kita lebih apa? Celakanya kalau kita lebih mencari dan memilih tambahannya, pada taman itu hanya bonus. Tetapi yang lebih esensial, masalah hidup dan tubuh kita ini, untuk mencari kerajaannya, untuk hidup di dalam kebenarannya.
Mari kita memiliki konsep yang sama tentang Tuhan. Bahwa bukan berarti kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia dan melayani Dia lewat hidup dan tubuh kita ini, maka kita dibiarkan. Tidak. Saya yakin bahwa setiap orang yang tulus dan jujur di dalam Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya dan mau melakukannya, berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Saya percaya dan mengamini hal itu, bahwa orang yang tulus dan jujur di dalam Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya dan mau melakukannya, berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Tuhan tahu bagaimana menolong dan mencukupkan kebutuhan anak-anaknya, karena Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan firman Tuhan ini di dalam ayat 33 ini, Yesus sendiri yang berkata. Saya percaya ketika Dia berkata itu, Dia yang selalu menopang kita. Bagi saya cukuplah kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup, sehingga tidak perlu khawatir akan kehidupan kita ke depan. Tuhan memberikan misteri akan kehidupan kita selanjutnya, karena supaya kita bergantung, supaya kita mencari sumber pemberi berkat itu, bukan tambahan itu, bukan berkat itu tidak terlalu penting. Sebenarnya sumber pemberi berkat itulah yang harus kita cari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya yakin Tuhan kita hidup dan Tuhan kita tetap ada menolong kita. Kiranya hati kita dan semangat kita untuk berjuang menjalani hidup ini, jangan kita takut akan kehidupan kita ke depan. Karena Tuhan merancang hidup manusia di dalam kehendak dan ketetapannya. Saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita, membentuk kita dengan satu pemeliharaan sempurna. Sehingga orang, anak-anak yang ada di dalam Dia selalu menopang dan menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahaya kekhawatiran dengan singkat. Yang pertama adalah bahaya kekhawatiran itu merugikan diri sendiri, akan bertambahnya persoalan. Kalau kita terus berkhawatir, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang belum pasti akan terjadi, maka itu akan menambahkan sebuah persoalan di dalam pikiran kita. Makanya itu bahaya kekhawatiran. Yang kedua, bahaya kekhawatiran adalah membawa hidup ini di dalam ketidakpercayaan akan karya Tuhan. Nah, ini kita hati-hati. Bahwa kekhawatiran di dalam diri kita, kalau kekhawatiran itu sudah menguasai kita, maka nanti akan membawa hidup kita tidak percaya akan karya Tuhan. Ini celaka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Dan ini sama halnya kita menghina Tuhan. Ini sama halnya kita merendahkan Tuhan, kuasanya dan karyanya, kasihnya di dalam hidup kita sebagai ciptaan tangannya. Sehingga kekhawatiran itu tidak perlu kita miliki dan hidupi. Yang ketiga, bahaya kekhawatiran adalah kehilangan sukacita dan kedamaian dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan. Ini loh yang harus kita pikirkan. Kehilangan sukacita dan kedamaian dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan. Jikalau Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita, mungkin 5 kilogram. Mari kita hidupi dengan kekuatan yang ada 5 kilogram. Jangan kita pikir untuk besok. Besok kita tetap mendapatkan kekuatan 5 kilo lagi. Masalahnya kita seringkali kita memikirkan besok. Kita tambahkan kekuatan besok menimpa untuk hari ini. Apalagi seminggu, 1 bulan, 1 tahun, berapa kilo untuk kita pikul hari ini. Itu yang celaka, yang sering pun kita alami dalam bagian hidup ini. Tetapi Tuhan berkata bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kiranya firman Tuhan yang cukup singkat dan sederhana ini, saya percaya kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan untuk tetap hidup percaya kepada Dia. Sebagai kesimpulan bahwa kita harus tetap merasa puas dan bangga akan karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kepuasan di dalam Tuhan adalah kemampuan yang membangkitkan kekuatan kita untuk terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini dan menikmatinya. Kepuasan adalah wujud dari kepercayaan bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita, sehingga kita pun dapat menggenapi rencananya
di muka bumi ini. Tuhan menolong kita, Tuhan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan juga kasih-Mu melalui perenungan firman Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Kami percaya bahwa ketika kami sedang dalam khawatir saat ini, Tuhan berikan kekuatan pemahaman yang baik, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami dengan mengandalkan Tuhan. Tahu akan esensi hidup kami yang sesungguhnya, supaya fokus kami di dalam inti yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semuanya. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu di GKK Pondok Chandra Indah. Engkau pakai kami menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang terus mengandalkan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan tetap menolong, menyertai, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur bahwa pada hari ini kami tetap terus diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Memasuki bulan yang baru ini, kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap terus nyata dalam hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami alami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada hari ini. Biarlah firman itu terus menumbuhkan iman kami di hadapan Tuhan. Menjadikan kami menjadi orang-orang percaya yang terus mengenal Tuhan yang benar. Sehingga kehidupan kami memperlakukan Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak Surgawi, kami juga menaikkan pokok-pokok doa kami pada hari ini. Kami berdoa untuk orang jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, mengalami pergumulan tubuhnya. Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan boleh terus menolong, menopang mereka, menguatkan setiap iman mereka di tengah tantangan kehidupan tubuh mereka yang semakin melemah. Berkati setiap makanan, minuman yang boleh dikonsumsi. Biarlah boleh terus memberikan pemulihan dalam kehidupannya. Berkati setiap alat-alat yang digunakan untuk memulihkan kesehatannya. Biarlah segalanya boleh diperkenankan oleh Tuhan. Dan semuanya menjadi alat untuk menyembuhkan kembali sakit penyakitnya. Baik itu sakit tubuh, baik itu sakit-sakit yang lain. Kami berserahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam masa-masa studi. Tuhan, kami berserah penuh dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau menopang mereka, Engkau memperhatikan setiap kehidupan mereka. Dalam pekerjaan di tengah pandemik ini yang belum usai ini, biarlah Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk mereka tetap terus menjaga kesehatan mereka, sembari mereka tetap terus bekerja menguasai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah untuk jemaat Tuhan yang sedang studi di tengah online ini, biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berserah juga untuk pembangunan gedung gereja kami. Kami menyerahkan setiap para tukang yang bekerja. Biarlah Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, hikmat bagi mereka untuk tetap terus mengerjakan pekerjaan Tuhan ini di gereja kami GKK Pondok Chandra Indah ini. Tuhan, kami berserah. Setiap orang-orang yang turut ambil bagian di dalamnya, Tuhan memakai mereka, berkati mereka, tolong mereka dalam masa pelayanan pekerjaan kesehatannya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan pula untuk kota kami, bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu presiden, wakil presiden jajarannya, baik itu bupati, gubernur dan lain sebagainya.
Tuhan berkati mereka, tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami, memimpin kota kami, memimpin daerah kami dengan baik. Dan setiap kami boleh terus berbagian untuk kami boleh terus menjaga satu dengan yang lain, bertoleransi satu dengan yang lain untuk satu visi, memajukan bangsa kami yaitu bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah, kami bermohon hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap apapun kegiatan-kegiatan gereja kami yang kami lakukan. Tuhan, kami menyerahkan baik itu komisi, baik itu persekutuan-persekutuan yang lain, baik itu ibadah, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ini sebagai wadah kami untuk boleh bertumbuh secara iman kami di hadapan Tuhan. Berkati orang-orang yang mengupayakan semuanya, baik itu editor, kameramen, pemusik, pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer yang lain-lain. Tuhan berkati setiap mereka. Biarlah mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan pula persembahan kami pada hari ini. Biarlah semuanya boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan di gereja kami tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah, kami bermohon hanya demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Daya. Dan pada saat ini juga kita akan mempersiapkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer lewat nomor rekening di bawah ini. Dan juga bagi jemaat yang berhalangan bisa menghubungi saya sendiri dan juga Evangelis Daya. Baik, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita pujikan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita pulang dan kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan bersilakan duduk kembali. Doa teduh, Tuhan memberkati.